Shalom. Lukas memberitahu kita sejak awal. Itu bisa kita baca di Lukas 1 ayat pertama sampai yang keempat, yaitu bahwa Injilnya bukanlah salah satu-satunya Injil yang pernah ditulis, dan bukan satu-satunya pula kisah Injil yang dapat ditulis. Saya lihat juga di Yohanes 21 ayat yang 25. Masih banyak hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Meskipun demikian, gereja selalu mengaku karunia besar yang diberikan Injil ketiga ini kepada kita. Ada banyak ajaran Yesus yang indah dan penting, serta gambaran Injil yang hanya kita dapat peroleh dari Lukas ini saja. Injil itu adalah kabar baik karena memberitakan kasih karunia dan kedamaian yang kini telah datang kepada orang-orang yang berdosa dalam Kristus. Sementara kesaksian historis dan teologis dari 4 Injil mengandung banyak tema yang konsisten. Lukas menggambarkan Injil dan penerapannya bagi kita dalam beberapa cara yang spesifik dan penting. Pada tingkat yang paling luas, kita belajar dari kisah Injil bahwa Injil memiliki banyak segi dan lengkap, yang artinya Injil dijelaskan dan diterapkan sebagai sesuatu yang menyangkut seluruh hidup kita, yaitu secara fisik dan spiritual, dan juga secara eksternal dan internal. Untuk saat ini dan masa depan, dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama, Injil bukan sekedar pesan tentang agama dan bagian keagamaan dari hidup kita. Sebaliknya, penyajian Lukas membantu kita dengan jelas bahwa Injil Yesus adalah tentang kebahagiaan Allah yang komprehensif dan tersedia bagi kita melalui Yesus Kristus. Pada tingkat yang lebih spesifik, Lukas menceritakan kembali kisah-kisah ajaran Yesus yang dengan sangat konsisten menekankan bahwa Injil adalah masalah hati, pribadi batinnya, bukan sekedar agama eksternal. Maka itu di Lukas 1 ayat 3 sampai 4. Karena itu aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, mengambil keputusan untuk membukakannya dengan teratur berduni, supaya engkau dapat mengetahui segala sesuatu yang diajarkan sungguhnya. Nah, benarnya itu kan dilihatnya kan dari hatinya. Makanya Tuhan Yesus itu terus-menerus mengungkapkan motivasi hati di balik tindakan kita dan mendorong kita untuk membuka hati dengan rendah hati kepada Tuhan. Akibatnya Injil dalam Lukas seringkali disajikan sebagai panggilan untuk mengevaluasi kembali segala sesuatu di dunia menurut perspektif Tuhan, bukan menurut perspektif kita. Ini berarti menghargai kerendahan hati di atas gengsi, belas kasihan di atas keadilan, kemurahan hati di atas kemurahan hati di atas manusia, dan terutama menantang kita menghargai hubungan yang kaya dengan Tuhan di atas kekuatan uang.
Untuk menekankan pemahaman yang komprehensif tentang Injil Lukas, Lukas menggunakan berbagai gambaran pelengkap untuk menggambarkannya. Injil mencakup pesan perdamaian, tawaran pengampunan dosa melalui pertobatan, janji mewarisi kehidupan kekal, undangan untuk masuk ke kerajaan Allah, dan sukacita bersama Yesus sebagai seorang murid. Dalam semua Injil adalah kabar baik, karena memberitakan kasih karunia dan kedamaian yang kini telah datang kepada orang-orang berdosa di dalam Yesus Kristus. Dan juga Lukas ini banyak mengangkat sisi-sisi yang lebih kemanusiaan. Orang-orang miskin ini banyak dibahas di sini. Kayak termasuk tentang orang kaya sama Lazarus, terus tentang 10 orang kusta, dan banyak lagi kisah-kisah yang tentang kemanusiaan, orang-orang miskin dan sebagainya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. See you and God bless you.